Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study pada malam hari ini ya. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Nah, sebelum kita belajar malam ini, yuk kita datang sama Tuhan, kita sembah Tuhan. Biarlah hikmatnya mengalir untuk kita belajar malam hari ini buat kita semua. Ora bashanda bakala labaya masikar. Ore biana mashanda bakala labaya. Oh, haleluya. Bashanda bakala labaya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sembahmu Tuhan, kami sembah kami bawa Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur.
kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Tuhan kasih buat pengampunan-Mu, Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini Kau hadir di tengah kami, dimanapun kami berada saat ini, di rumah-rumah Engkau hadir untuk memberkati kami dengan pelajaran pada malam hari ini. Kami buka hati, pikiran kami juga Tuhan, biar mau belajar untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan malam ini. Urapi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita akan membaca ya lanjutan daripada kitab 2 Samuel pasal yang ke-11, dan malam ini kita lanjut di pasal yang ke-12 ya. Nah, ayat 1 sampai yang ke-25 ya. Baik. Kita baca dulu ya. Di sini judul perikopnya, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Bapak Ibu, sampai di sini kita lihat dulu ya, bahwa di sini agak unik ya, ketika Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur atau memperingatkan ya Daud akan dosanya. Nah, di sini dipakai sebuah perumpamaan. Ya, ini sangat unik menurut saya, dan ini sangat sangat sopan sekali nih Tuhan ini mau nyuruh menegurnya dengan pakai perumpamaan melalui si Nathan ini ya. Nah, saya melihat di sini dengan perumpamaan ini ya, sebenarnya Tuhan mau lihat seberapa besar si Daud menyadari dosanya.
Ternyata setelah diceritakan tadi ada orang kaya dan orang miskin, dan orang kaya ini justru mengambil milik orang miskin yang sangat dia sayangi ya, dombanya itu, malah itu yang disembelih. Dan Daud jadi marah ya. Nah dari sini saya lihat memang Daud ini benar-benar tidak menyadari sebenarnya bahwa dia sedang dalam bahaya besar karena dosanya ya. Tetapi ketika di akhir daripada perumpamaan itu, Nathan dengan tegas mengatakan bahwa engkaulah orang itu ya. Jadi di sini kita lihat ya bahwa Tuhan itu menegur Daud melalui Nathan, dan ketika ketika Nabi Nathan itu menyatakan dosa Daud merespon ya. Tetapi yang kita lihat di sini bagaimana cara Tuhan menegur dengan perumpamaan melalui Nabi Nathan. Itu yang saya lihat di sini unik ya, bahwa Tuhan itu sebenarnya mungkin dalam hatinya dia nggak tega juga ya, karena nih Daud ini orang yang dikasihinya. Tetapi melalui Nabi Nathan ya, dengan caranya menyampaikan dengan perumpamaan ya, akhirnya dilihatlah respon Daud ini ya, seberapa dia marah ya. Ternyata yang harus dimarahin, yang harus dihukum mati itu dia sendiri gitu ya. Ini satu kita lihat satu seperti teguran yang benar-benar senjata makan Tuhan gitu, berbalik gitu ke dia gitu ya. Nah itu yang pertama tadi kalau dari ayat 1 sampai 12, dan akhirnya di sini di ayat 13 dan 14 ya, kita nanti baca di sini ya bahwa Daud itu merespon ketika dia ditegur ya, di ayat yang ke 13 ya, kita lihat di sini. Di ayat yang ke-13 di ayat yang ke-5 di sini dikatakan, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar ganti 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak berbelas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Nah jadi setelah Nabi Nathan menyatakan bahwa itulah Daudlah yang orang kaya itu dari perumpamaan itu. Lalu di sini Nathan memberitahukan ya hukuman yang akan diberikan kepada Daud ya. Dan di sini dikatakan bahwa Daud sendiri yang ngomong kan. Tadi dia bilang orang itu harus mati. Nah Tuhan memberlakukan itu kepada Daud. Tetapi Bapak Ibu ya, tetapi di sini respon daripada Daud waktu ditegur, dia itu segera mengaku dosanya. Jadi dia ketika ditegur, nah disinilah dia menyadari bahwa dia sudah berdosa terhadap Tuhan. Nah Bapak Ibu, untung sekali di sini dia sadar ya dengan peringatan melalui Nathan ini ya. Daud di sini tidak menunda pertobatannya waktu dia dinyatakan bahwa dia bersalah di hadapan Tuhan ya. Jadi itu di ayat yang 13-14, dan kita lihat di ayat yang ke-15 ya. Di sini kita lihat nanti bahwa Daud itu membuktikan ya. Membuktikan pertobatannya melalui sikapnya nanti. Ya, karena nanti di sini kan si Batsheba sudah mengandung ya. Nah, nanti anak itu Tuhan menjatuhkan sakit ya. Jadi anak itu jadi sakit dan sampai mati nanti anak itu. Tetapi Daud di situ menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mau bertobat. Dia minta ampun, kalau dia berdoa sama Tuhan kalau bisa jangan sampai anak ini mati begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat di sini bahwa seorang Daud tadi ya, ada satu hal yang kita lihat di sini ketika dia ditegur oleh Nathan dan dinyatakan bahwa melalui perumpamaan itu bahwa dialah orang yang kejam itu ya. Nah, dia tidak menunda lagi dan dia mengakui bahwa dia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Ya.
Nah, kita akan baca sedikit lagi di sini di ayat 24 dan 25 ya. Dikatakan di sini, kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Dan dengan perantara Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah, oleh karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat ya, betapa Tuhan itu sebenarnya ya bukan sebenarnya membenci Daud. Ya, tetapi yang dia benci itu sebenarnya adalah dosanya. Ya. Karena tulus dari hati Tuhan itu kelihatan di sini, ya, dari cara Tuhan menegur Daud dengan perumpamaan ya melalui Nabi Natan. Terus ketika Daud meresponi pertobatannya itu, meresponi teguran Tuhan itu, dia nggak nunda-nunda lagi dan dia langsung ngomong, saya telah berdosa di hadapan Tuhan. Dan di sini kita lihat Tuhan pun merespon dengan pengampunannya. Ya, nah di sini dikatakan ya bahwa Nabi Natan disuruh ngomong lagi sama Daud bahwa kamu nggak akan mati. Ya, berarti di sini luar biasa ya, pengampunan Tuhan itu luar biasa. Ya, nah di sini dikatakan lagi di ayat 24-25 kita lihat tadi kita baca bahwa di sini dikatakan Tuhan mengasihi anak itu. Ya, anak yang lahir kemudian dan dinamakan Salomo oleh Daud. Nah, tetapi Tuhan mengasihi anak ini sehingga dikatakan di sini Tuhan memberikan nama lagi buat anak itu, yaitu Yedijah, yang artinya karena Tuhan, karena anugerah, karena pengampunan Tuhan, karena kemurahan Tuhan kepada Daud, maka anak ini dikasih oleh Tuhan dan anak ini menandakan bahwa Tuhan itu mau berdamai lagi dengan Daud, begitu ya. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini bagaimana pengampunan Tuhan yang begitu dalam ya buat Daud, seorang yang dia kasihi gitu ya. Nah, apa sih yang kita bisa belajar ya dari kisah Daud dan dosanya ini yang dilakukannya ini? Yang pertama, Bapak Ibu, dosa perzinahan atau pembunuhan yang terjadi ya pada Daud itu di level yang tinggi ya. Nah, hari-hari ini saya lihat sering nih terjadi ya. Iblis sedang buat strategi begini. Ketika kita di posisi yang tinggi, disitulah kita akan diserang habis-habisan. Ya, iblis berusaha menjatuhkan kita justru di tempat yang tinggi. Nah, ternyata itu adalah satu penghinaan terhadap Allah dan firman-Nya. Jadi Allah menganggap Daud itu menghina dia dan mengabaikan firman Tuhan, menganggap rendah firman Tuhan karena di level Daud, seorang raja, pemimpin, panutan, tetapi di posisi itu iblis memakai dia ya untuk jatuh, menyerang Daud sampai jatuh, dan itu membuat Tuhan marah sekali. Karena itu buat Tuhan sebuah penghinaan. Seorang yang sudah kenal firman tetapi dia sendiri melanggarnya. Wah, ini satu penghinaan terhadap Tuhan dan firman-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar? Jangan menutupi dosa dengan memakai otoritas atau jabatan yang Allah percayakan kepada kita. Ya, ini hati-hati, kita dikasih jabatan, apalagi jabatan rohani. Ya, kita nggak boleh pakai jabatan itu untuk menutupi dosa. Ya, nah Daud memakai otoritasnya untuk berusaha terus menutupi dosanya, sampai akhirnya Tuhan yang menegur dia melalui Natan. Ya, jangan sekali-kali kita menutupi dosa dengan jabatan atau otoritas kita, karena itu akan menjadi celah yang besar yang membuat kita jatuh lebih dalam lagi dalam ikatan dosa. Ya, dan konsekuensinya pun nanti akan lebih berat, Bapak Ibu. Ya, tetapi puji nama Tuhan ya, kita lihat di sini Daud sudah jatuh begitu dalam. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar kepada dia dan kepada kita ya, tetap dia mau ampuni Daud begitu.
Yang ketiga, yang terakhir yang kita bisa belajar dari kisah Daud dan dosanya ini, Allah itu setia dan adil, Bapak Ibu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia akan bertindak sesuai dengan kasih setia dan keadilannya. Ya, jadi Allah itu nggak bisa menyangkali kesetiaannya. Allah itu tidak bisa menyangkali keadilannya. Dia tetap adil sama Daud. Kita lihat ya, kalau kita baca tadi ayat itu dengan sekali lagi ya, berulang lagi kita baca ya, kita lihat di situ ada dikatakan bahwa Daud itu ya sudah jatuhnya di dalam dosa perzinahan, kemudian lanjut lagi dengan pembunuhan ya. Tetapi Allah itu tetap ya mengasihi dia. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu adil. Ya, jadi kalau kita jatuh dalam dosa, segeralah kita selesaikan dosa kita. Karena Dia setia dan adil. Dia akan menghapus dosa kita. Dia nggak akan ingat-ingat lagi. Nah ini yang saya bilang tadi, pengampunan Tuhan itu luar biasa. Kasih setia Tuhan itu luar biasa. Karena itu malam ini ya, kalau kita di rumah-rumah ya, Bapak Ibu Saudara di rumah, kalau ada dosa dalam hidup kita, apalagi bukan kebetulan hari ini ada dosa perzinahan, pembunuhan yang dilakukan Daud yang kita belajar malam ini. Ayo segera bertobat. Ingat ya, jangan tutupi dosa kita. Jangan berusaha kita lari dari itu. Tetapi kita datang sama Tuhan. Dan kita katakan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Biarlah malam ini kita semua boleh dipulihkan oleh Tuhan. Jika kita ada dosa dalam kehidupan kita. Ya, mari saya rindu kita berdoa. Saya akan doakan Bapak Ibu di rumah-rumah ya. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih melalui pembelajaran malam ini kisah Daud dan juga ketika dia jatuh dalam dosa. Kami banyak belajar melihat betapa Engkau Allah yang setia, Allah yang adil, dengan pengampunan-Mu ya Tuhan yang begitu dalam kepada Daud. Biarlah malam ini kami juga dijamah oleh Tuhan. Biar hati kami juga seperti Daud ketika mungkin kami ada dosa yang kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah malam ini Tuhan kami tidak berusaha menutupinya, tapi kami mau mengakui di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau mengampuni dan memulihkan kami semua malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Malam ini juga kalau mungkin ada yang sakit, kiranya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus seperti firman-Mu berkata, bahwa semuanya penyakit sudah ditanggung di kayu salib dan semua penyakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Dan sebelum kami berpisah, biarlah kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu buat kami semua malam hari ini, dimanapun kami berada. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.